Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng gue Nijar di Cikoror. Apa kabar kalian semuanya? Gue harap kalian semua tetap baik-baik aja dan selalu berada dalam lindungannya. Oh ya, gimana malam kalian semuanya? Apakah aman-aman aja? Nggak terjadi apa-apa atau mungkin ya, you know lah. Oke. Pada kesempatan kali ini gue bakal nyeritain satu kisah nyata yang dialami oleh seorang pemuda yang bekerja di Cimahi. Tapi buat melindungi privasi dari narasumber, kita sebut aja orang ini bernama Adi. Rumahnya berada di daerah Cihideng, dan dia tidak mempunyai kendaraan bermotor, yang otomatis dia harus menggunakan angkutan umum untuk pulang pergi saat dia bekerja. Tapi, suatu hari, dia harus rela berjalan cukup jauh untuk pulang karena sesuatu hal. Dan hal itu membuatnya mengalami sesuatu hal yang menyeramkan. Penasaran dengan kisahnya? Simak terus video ini. Oh ya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa bunyikan juga loncengnya, agar kalian semua jadi orang pertama yang mendapat notifikasi kalau gue upload video terbaru. Gak usah nunggu lama lagi dan gak usah basa-basi lagi. Mari kita buat suasana malam ini lebih mencekam. Saat itu Adi bekerja di daerah Cimahi. Sudah cukup lama dia bekerja di perusahaan di daerah tersebut. Meskipun gajinya tidak bisa dibilang cukup besar, tapi jika terus ditekuni maka akan terasa bermanfaat. Ya, minimal biaya sehari-hari seperti rokok dan lain-lain, tidak usah merepotkan orang tuanya. Lalu setelah biaya sehari-harinya terpenuhi, sisa dari gajinya tersebut bisa Adi tabung. Suatu hari, setelah Adi pulang kerja, Adi tidak langsung pulang dan memilih untuk mampir dulu ke rumah kakaknya yang berada di Jalan Sersan Bajuri. Sebenarnya, sebelumnya kakaknya ini sempat menelpon Adi dan menyuruhnya untuk mampir ke rumahnya, karena mungkin dia ada keperluan yang cukup penting. Itulah sebabnya kenapa Adi tidak langsung pulang dan memilih untuk mampir. Ditambah karena Adi masih bujang, jadi Adi masih merasa bebas untuk pulang terlambat. Dan pikir Adi, meskipun Adi mampir dulu ke rumah kakaknya, Adi tidak akan pulang larut malam, karena memang Adi tidak berencana untuk berlama-lama di rumah kakaknya. Tapi di luar ekspektasi, Adi yang tadinya berencana tidak akan berlama-lama di rumah kakaknya, akhirnya harus memakan waktu cukup lama di sana karena kakaknya menyuruhnya untuk makan terlebih dahulu. Ditambah obrolan mereka yang ngalor ngidul pun berhasil membunuh waktu hingga 2 jam. Entah kenapa, Adi merasa sangat betah di rumah kakaknya ini. Tanpa terasa saat Adi melihat jam sudah hampir menunjukkan pukul 11 malam. Adi pun memaksakan diri berpamitan untuk segera pulang. Meskipun sebenarnya pada saat itu kakaknya sempat melarangnya untuk pulang dan menyuruhnya untuk menginap saja, mengingat waktu yang sudah cukup malam. Tapi karena besok Adi harus kerja pagi dan ditambah Adi tidak membawa baju ganti, maka mau tidak mau dia harus memaksakan diri untuk pulang. Adi pun berjalan menuju ke arah jalanan yang cukup besar di daerah Jalan Sersan Bajuri. Beberapa menit Adi hanya berdiam diri di sana dengan maksud menunggu ojek yang lewat. Tapi sudah sekitar 1 jam Adi menunggu di sana, tidak ada satupun ojek yang lewat sana. Adi pun memutuskan untuk menunggu sambil berjalan. Pikir Adi, meskipun gak ada ojek, kalau sambil berjalan, minimal Adi semakin mendekati ke arah rumahnya yang ada di daerah Cihideng.
Beberapa lama Adi berjalan, tidak ada satupun ojek yang lewat ke arahnya. Dalam benaknya, Adi sempat berpikir untuk kembali saja ke rumah kakaknya. Namun karena sudah cukup jauh, Adi pun lantas melanjutkan perjalanannya ke arah rumahnya yang ada di daerah Cihideng. Ditambah karena waktu sudah cukup malam, Adi tidak ingin mengganggu kakaknya yang pasti saat itu sudah tidur. Meskipun hanya berjalan kaki, tapi dengan terus ditekuni, akhirnya Adi pun sampai di daerah Cihideng. Tapi ketika akan melewati satu jalan yang pinggir-pinggirnya masih dihiasi dengan pohon bambu yang sangat rimbun, Adi pun berhenti sejenak. Beberapa detik Adi hanya bengong, dikarenakan entah kenapa pada saat itu perasaan Adi tiba-tiba saja berubah. Hatinya tiba-tiba saja merasa gelisah. Waktu semakin lama semakin malam, keadaan semakin gelap dan semakin sepi. Waktu-waktu ini adalah waktunya orang untuk tidur. Adi melihat ke segala arah, mencari barangkali ada orang yang searah berjalan dengannya. Tapi ternyata jalur ke daerah Cihideng ini sudah tidak dilewati satu orang pun yang lalu lalang. Jangankan yang berjalan kaki, mobil atau motor pun tidak ada yang lewat saat itu. Hal itu benar-benar menimbulkan rasa takut yang teramat sangat untuk Adi yang sedang berjalan sendirian. Suara daun-daun saja yang tertiup angin membuat Adi merasa sangat ketakutan. Apalagi suara pohon bambu yang ketika tertiup angin, suaranya seperti pohon yang akan tumbang, dan itu sangat menyeramkan di situasi seperti itu. Tentu saja semua hal itu membuat bulu kuduk Adi berdiri. Dalam bayangannya, Adi takut akan terjadi sesuatu, mengingat beberapa tetangganya sempat bercerita tentang hal-hal mistis yang terjadi di kawasan tersebut. Tapi mau bagaimana lagi, Adi harus pulang, maka rasa takut pun ia tahan. Belum lama ia berjalan, tiba-tiba di pangkal pohon bambu di sebelah kanannya, Adi melihat ada suatu cahaya merah yang menyilaukan. Karena penasaran, Adi pun mendekati cahaya tersebut. Perlahan-lahan ia berjalan mendekatinya. Namun setelah cukup dekat, cahaya itu menghilang seketika, seakan-akan seperti api yang tiba-tiba saja padam. Tak pikir panjang, Adi kembali melanjutkan perjalanannya. Baru beberapa langkah Adi berjalan, tiba-tiba saja jalan Adi ini disalip oleh seseorang. Awalnya Adi merasa senang, karena dalam benaknya Adi berpikir bahwa Adi tidak harus sendirian lagi melewati jalan yang gelap ini. Adi pun melihat ke arah seseorang yang menyalipnya itu, karena dia penasaran siapa orang tersebut. Tapi seketika rasa senang yang tadi Adi rasakan karena ada seseorang yang menemaninya melewati kegelapan ini tiba-tiba saja menghilang dan berubah menjadi rasa takut. Karena yang Adi lihat saat ini di depannya bukanlah seorang manusia, melainkan sesosok berwarna putih. Belum sempat terlihat jelas, Adi pun berusaha melihat ke arah kakinya. Dan lo tahu, yang Adi lihat, kakinya tidak menyentuh tanah. Adi melihat sosok itu seperti melayang-layang di atas tanah. Tubuh Adi mulai menggigil ketakutan. Meskipun begitu, Adi masih tetap penasaran dan ingin melihat ke arah kepala dari sosok tersebut. Tiba-tiba tubuh Adi
seperti tersengat listrik. Karena saat Adi melihat ke arah kepalanya, Adi tidak melihat rambut, melainkan Adi melihat kuncup kain dengan ujung yang terikat di kepalanya. Tidak salah lagi, itu pocong. Makin bergetar tubuh Adi saat itu. Ingin sekali dia berlari menjauh dari sosok tersebut. Tapi entah kenapa, tiba-tiba saja tubuh Adi ini terasa sangat kaku dan tidak bisa digerakkan sedikit pun. Jangankan untuk berlari, untuk mundur satu langkah pun tidak bisa ia lakukan saat itu. Setelah rasa lelah karena berjalan cukup jauh, kini tubuh Adi harus dikuasai oleh rasa takut yang teramat sangat. Perlahan-lahan, pocong itu mulai membalikkan tubuhnya dan menghadap ke arah Adi. Dalam gelap, Adi bisa melihat dengan jelas sosok tersebut. Wajahnya seperti tengkorak, tanpa daging dan tanpa kulit. Namun, matanya melotot dan menatap tajam ke arah Adi. Batin Adi berteriak saat itu. Beberapa detik berselang, pocong itu tiba-tiba terbang ke arah pohon bambu yang ada di sekitarnya. Namun, tetap tanpa melepaskan pandangannya kepada Adi. Rasa takut Adi sudah tidak bisa lagi ditahan. Adi lantas menutup wajahnya dengan kedua tangannya dengan maksud tidak ingin melihat pocong itu. Saat ini, Adi hanya bisa berdoa, berharap pocong itu segera pergi menjauh darinya. Adi terus membaca semua doa-doa yang ia hafal. Bahkan dalam hatinya, Adi berteriak-teriak meminta tolong kepada kedua orang tuanya. Dalam situasi itu, hal aneh pun terjadi. Adi tiba-tiba merasa ada sebuah tangan yang menggenggam tangannya dan menarik, lalu menuntunnya untuk berlari menjauh dari tempat itu. Bersamaan dengan hal itu, tubuh Adi tiba-tiba saja bisa digerakkan kembali. Bahkan kini Adi berlari sangat kencang menjauhi tempat itu. Meskipun dalam hatinya Adi merasa aneh dan merasa takut. Bagaimana tidak, Adi merasakan dengan sangat jelas bahwa ada sesuatu yang memegang tangannya dan menariknya untuk menjauhi tempat tersebut. Tapi Adi tidak melihat ada siapapun di sana. Namun dalam benaknya kali ini Adi hanya ingin menjauhi pocong itu. Setelah beberapa saat berlari, akhirnya Adi pun sampai di rumahnya. Seketika itu juga, secara tiba-tiba, tubuh Adi dihinggapi dengan rasa lelah yang teramat sangat, hingga membuatnya jatuh tersungkur di depan rumahnya dan kehilangan kesadaran. Suara jatuhnya Adi terdengar oleh ayahnya yang kebetulan saat itu memang belum tidur. Ayahnya pun histeris, lalu meminta pertolongan kepada beberapa tetangganya untuk menggotong Adi masuk. Adi baru tersadar keesokan harinya. Namun, pada saat Adi baru tersadar, dia berteriak-teriak, "Takut pocong, takut pocong, takut pocong." Itulah teriakannya saat itu. Beberapa saat kemudian, Adi pun akhirnya sepenuhnya sadar dan mulai tenang. Adi masih merasa heran karena saat ini dia sedang dikelilingi oleh beberapa tetangganya. Ketika mereka bertanya apa yang terjadi, Adi pun menceritakan semuanya. Dan tidak ada satupun yang menyangkal cerita Adi. Bahkan mereka semua sangat percaya dengan ceritanya.
Karena menurut mereka sudah bukan rahasia lagi jika malam Jumat tiba, sosok pocong di sekitaran pohon bambu itu selalu menampakkan dirinya. Dan Adi baru ingat bahwa tadi malam adalah malam Jumat. Pantas saja menurutnya tadi malam terasa amat sepi di kawasan tersebut. Setelah kejadian itu, Adi tidak pernah berani lagi lewat ke kawasan pohon bambu itu jika hari sudah malam. Bahkan ia lebih memilih untuk menginap di rumah kakaknya. Oke semuanya, dan itulah cerita horor nyata kali ini. Cerita yang dialami oleh seorang Adi di kawasan pohon bambu di daerah Cihideng. Bagaimana menurut kalian semuanya tentang cerita kali ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Gue Nijar dari Cikoror. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.